Selamat malam everyone, welcome back to Project D. Ya, lagi-lagi bersama saya Dani tanpa si Dandi ya, karena kalian tahu lah sendiri si Dandi kenapa. Masa iya harus di setiap video saya jelasin si Dandi kenapa. Dan kali ini lagi-lagi saya akan membacakan pengalaman mistis pendakian dari seseorang yang mengirimkan langsung ceritanya ke tim Project D. Oh ya, terima kasih buat kalian yang sedang menonton video ini. Saya doakan kalian lancar rezeki, selalu diberi keselamatan dan kesehatan, dan selalulah bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kalian, seperti kelengkapan anggota tubuh yang masih utuh, seperti jari-jari yang masih menempel di tangan ini, yang kalian bisa mungkin gunakan untuk memencet tombol subscribe Project D. Oke. Sekelas info buat kalian yang baru mengikuti Project D, bahwa Project D juga menghadirkan banyak sekali narasumber yang menceritakan langsung pengalaman mistis mereka itu di channel ini hanya buat kalian. Sekelas info buat yang baru mengikuti Project D, bahwa Project D sekilas info buat kalian yang baru dan buat kalian yang masih pakai tethering ibunya, bapaknya, saudaranya, atau bahkan yang kasihan itu kalau pakai tethering temennya, pakai nonton YouTube, saya sarankan buat kalian mengatur settingan YouTube kalian di 144 pixel. Jadi, oke, kali ini kita mendapatkan sebuah pengalaman mistis dari saudara berarti cowok, saudara RI, bukan Republik Indonesia, ini nama orang ya. Saudara RI dengan cerita pengalaman mistis yang diberi judul itu sebuah perjalanan malam Jumat Wage. Dan seperti biasa saya tidak tahu ceritanya seperti apa, jadi kita sama-sama penasaran di sini. Jadi saya akan membacakan ceritanya dan kalian hanya cukup mendengarkan saja. Langsung saja kita masuk ke dark mode. Ketika saya dan 3 teman saya melakukan pendakian ke puncak 29 Pegunungan Muria, Kudus. Saya Gembel, Galon, Sumandeng, dan Kavi. Seperti biasanya, rumah saya menjadi base camp bagi anak-anak sebelum memulai perjalanan. Ya, seperti biasa, beli logistik dan cek peralatan sudah menjadi kewajiban kami. 2 carriers dan 1 day pack, dan itu pun sudah terisi penuh. Perjalanan dari rumah kurang lebih dari jam 2 siang hingga jam 4 sore itu sudah sampai parkiran pendakian. Di sini infonya belum ada pos pendaftaran atau semacam base camp begitu. Persiapan kita pakai baju tempur, cek logistik lagi dan tidak lupa untuk sebats. Awal pendakian ini perjalanannya dimulai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baru jalan 10 menitan, tiba-tiba Galon berbicara, "Cuk, jalurnya landai ya? Gampang mah ini. Cepat kita sampai puncak." Lalu saya berkata, "Udah, kalem, nikmatin aja. Pos 1, 2, dan 3, alhamdulillah semua masih aman terkendali. Tidak terjadi apa-apa, hanya candaan dan gurauan saja dari kita. Perkiraan pos 3 1 jam, normalnya 30 menitan lah, tapi kita break. Biasalah cowok-cowok sebats dulu. Sebats, habis sebats lagi. Oh ya, kita ngambil jalur ojek, bukan ambil arah Sendang Buton." Awal sebuah teror. Baru jalan 5 menitan, kita dengar suara azan maghrib. Kita memutuskan untuk break dan sebats lagi. Habis sebats, ya kita lanjut jalan. Baru beberapa langkah, Galon tiba-tiba nyeletuk, "Cuk, kalem, tasnya berat." Dan Sumandang, "Ya udah, bawa ke sini gantian. Depeknya biar dibawa Kavi aja. Aku bawa carrier-nya." Saya sebagai sweeper hanya bisa tertawa melihat mereka. "Ya udah yuk, lanjut jalan," ucap Sumandang. Tanjakan 1 dan 2 itu landai. Di kiri jalur itu jurang. Ada 1 pohon lumayan gede. Di antara batang pohon itu ada tante lagi duduk. Dalam hati cuma bisa bilang,
Cuk, itu ngapain sih si tante pakai muncul? Kebetulan yang lain nggak ada yang lihat, jadi agak aman lah kataku. 5-10 langkah berhenti, istirahat 5 menit, jalan lagi 5-10 langkah berhenti lagi. Begitu terus sampai tak terasa perjalanan udah kurang lebih 4 jam. Sekedar informasi, secara fisik kita berempat udah terbiasa nanjak, jadi udah pada hafal kekuatan masing-masing. Kemudian Galon berbicara lagi. Weh, Prik yuk, kayaknya ada yang salah deh. Dari tadi belum ketemu pos 5 kita. Nyari tempat buat bikin tenda gih. Siap, kata anak-anak yang lain. Kemudian kita nyari, kemudian ketemu, diukur-ukur kira-kira muat buat tenda, tapi ternyata tidak muat, ya kita jalan lagi. Udah jalan kurang lebih 1 jam, ketemulah kita persimpangan. Kavi bilang begini, Yon, ini ada tempat bisa bikin tenda nih. Kemudian Galon berbicara, bentar, cek dulu situasi dan tempatnya. Kemudian saya bilang, ya udah, bikin camp sini. Besok baru kita summit. Kemudian kita bongkar tas, kita bongkar tenda, kita bikin kopi dan kita makan. Kemudian kita hajar tuh. Seketika yang tersisa hanya nesting dan sendok. Ngobrol, ngalor, ngidol, gibah, dan ngopi adalah acara malam ini. Tidur yuk, besok summit pagi-pagi, ucap Kavi. Sayup-sayup terdengar suara orang ngaji dari kejauhan. Saya pun terbangun. Ada 4 orang mengelilingi tenda. 3 perempuan memakai gamis kuning, 1 pria pakai baju adat Jawa. Wah, siapa tadi? Kok nggak ada yang muterin tenda? Ucapku dalam hati. Tanpa pikir panjang, aku tarik sleeping bed, lanjut tidur. Ya bodo amat lah sama yang tadi. Woi, bangun, udah jam 8. Nih makan sama kopinya udah jadi. Buruan bangun. Kemudian kita makan, ngopi, beres-beres, dan tinggal sebats dan sebats lagi. Nyari tempat aman, berdiri di pojokan, langsung lega urusan duniawi. Balik lagi kita ke tenda, kayak ada yang aneh pikirku di sini. Saya sontak berkata, "Weh, Cok, tenda kita kok geser? Tadi malam nggak di sini loh. Ini kok jadi di pinggir jurang? Oh iya Cok, tendanya geser. Udah ayo packing aja, langsung kita ke puncak." Tenda kita bergeser kurang lebih ke belakang itu 10-30 cm. Dan lihat jam udah nunjukin jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita packing barang dan masukin di tas. Udah beres, lalu kita summit attack. Summit attack. Cuaca cerah, agak mendung sih. Selama summit aman, nggak ada gangguan atau apapun. Woi Cok, puncak itu benderanya udah kelihatan. Sampai puncak kabut tebel dan gerimis. Ya udah, kita ke warung dulu, ucapku. Buka carrier, masak air, bikin kopi. Kemudian saya bilang ke ibu warung, "Bu, ada gorengan?" "Wah, adanya cuma ini aja mas, tahu doang." "Ya udah Bu, tahu sama keripik aja." Kemudian saya berkata lagi, "Cuk, Galon sama Kavi mana?" Kemudian dia menjawab, "Tadi sih nggak salah, dia bilangnya mau foto atau buang air besar. Nggak tahu lah. Bel, keluar, ini cuaca cerah banget," ucap Galon memanggilku. Ketika hampir sampai tugu puncak, cuaca berkabut lagi. Seperti itu hingga 3-5 kalian. Kemudian kita balik lagi ke warung buat rebahan, ngopi, dan sebats lagi. Kemudian Galon berbicara, "Ini seperti di candi angin Cok cuacanya. Ketika mau foto kabut datang, nggak niatan foto, malah cerah." Kemudian saya bilang, "Ya mau gimana lagi, kan lo tahu sendiri, Pegunungan Muria itu punya cerita sendiri. Jam 2 ini kita turun Cok," kataku. Entah habis itu pada ngapain, saya bodo amat, mending tidur. Bangun-bangun udah hampir jam 3 sore. "Ayo kita beresin semua, kita turun. Ntar takut kemalaman," ucapku. Perjalanan turun. Baru keluar dari warung udah disambut dengan angin yang besar banget. Kabut tebel sama gerimis. Sampai petilasan hujan itu udah lumayan gede banget. "Yuk, agak cepet yuk," ajakku.
Sampai pos 5 kita berhenti buat makan buah-buahan yang ada di samping warung. Lalu kita lanjut gas terus. Hujan udah berhenti di pos 3. Kita lanjut jalan. Baru juga beberapa puluh langkah, hujan tiba-tiba gede segede-gedenya. Kita semua lari karena di bawah terlihat ada warung. Sampai warung, Galon nyuruh bikin sari mie soto isi 2 buat anget-angetan. Sumandeng buka depek, ambil kompor dan teman-temannya. Baru juga menyalain kompor, ada bapak-bapak yang lumayan tua bawa arit datang nyamperin. Dari mana mas? Dari Jepara pak. Naik dari kapan mas? Dari tadi malam pak. Hah? Ekspresi kaget si bapak secara tiba-tiba. Dari tadi malam ngapain jam segini masih di sini? Belum turun. Turun sekarang juga. Saya nggak mau kalian busuk di sini. Cepetan turun. Yang bawa plastik, apa jas hujan, turun duluan. HP, dompet, taruh di situ. Nadanya begitu marah pada kita. Dan si penulis bilang dia merinding di bagian ini guys. Kemudian kita bilang, iya pak, maaf, terima kasih. Saya turun duluan sambil lari. Sendal eger KW saya putus. Akhirnya nyeker sampai parkiran. Kemudian kita sampai sungai, air udah agak kencang. Kita lewat harus saling pegangan satu sama lain. Baru juga beberapa puluh langkah, tiba-tiba banjir gede. Untung cok tadi bapak-bapak bilang, kalau enggak gimana kita? Ucap salah satu dari kita. Ya udah ayo cepet, yang penting kita sampai parkiran dulu. Kemudian pada saat kita sampai di parkiran, pas azan maghrib. Istirahat, ngobrol-ngobrol bentar, bersih-bersih, lalu pulang. Beberapa hari setelahnya kita baru ngobrolin tentang pendakian ini. Kemudian kita bertukar cerita, jadi kesimpulannya di dalam cerita yang kita saling tukar itu, yang ngeliat Tante Kunti gelantungan itu cuma saya. Pas ngecamp, Galon lihat orang muterin tenda, cuma 1 orang, sedangkan saya melihat 4 orang. Setelah 1 tahun melakukan pendakian ke puncak 29, kalian tahu apa yang terjadi? Warung itu tidak ada. Dan tidak ada bangunan bekas warung atau apalah semacam warung gitu. Dan saya bertanya ke teman-teman yang udah bolak-balik ke sana juga, katanya tidak ada bangunan yang seperti warung tersebut. Kita ngerasa alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terima kasih juga buat bapaknya. Salam Rahayu Tomato. Tamat. Jadi gimana? Sebuah bencana yang hampir menimpa segerombolan pendakian. Hampir. Untung ada si bapak-bapaknya yang mengingatkan mereka untuk turun. Kalau kesimpulannya dari saya, si penceritakan bilang mereka itu sudah handal lah dalam pendakian, sudah sering melakukan pendakian ke gunung-gunung. Tapi yang saya tidak tahu, apakah dia sering mendaki pegunungan Muria ini. Jika dia tahu, mungkin dia akan mengetahui tanggal-tanggal atau saat-saat yang tidak diperbolehkan naik. Jadi saya rasa ini pendakian pertama mereka di pegunungan Muria. Jadi sarannya dari saya, buat kalian yang ingin melakukan pendakian, sebaiknya mengetahui dulu gunungnya seperti apa saja requirement untuk melakukan pendakian tersebut. Mungkin tidak boleh pakai baju hijau lah, mungkin tidak boleh pakai kolor lah, mungkin tidak boleh pakai apalah begitu. Itu yang harus kalian tahu. Karena di sana pegunungan itu alam liar dan ada dimensi lain. Ya, itulah dia. Jadi kita bisa balik lagi ke light mode. Ya, sekian itu dia pengalaman mistis dari saudara RI. Buat kalian yang suka ceritanya boleh like, boleh share. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis terutama pendakian, ya di luar pendakian juga boleh sih. Buat kalian yang punya pengalaman mistis, mungkin ingin berbagi cerita menjadi narasumber di Project D, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau juga mungkin hanya ingin menyampaikan ceritanya saja, bisa mendm kami di akun Instagram kami, di deskripsi ada. Dan buat kalian yang masih diberi kenikmatan berupa jari-jari yang masih lengkap, silahkan pencet tombol subscribe. Oke, sekian itu dia dari saya mewakili tim Project D.
Seperti biasa, jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.